Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NPM 22120111675 dari kelas A Hukum Persaingan Usaha Ibu Rilda Murniati. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tata Cara Penanganan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Upaya Hukumnya. Dengan latar belakang, praktik monopoli, kartel, dan persekongkolan tender masih terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian bagi konsumen serta menghambat lingkungan usaha yang sehat. Untuk itu, pemerintah menetapkan UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 44 Tahun 2021, serta Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023. Pembaruan ini menegaskan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai lembaga independen yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran persaingan usaha sekaligus memberikan mekanisme upaya hukum di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Dengan adanya kerangka hukum acara yang lebih modern dan jelas, diharapkan hukum persaingan usaha dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat. Dengan dua rumusan masalah, yang pertama, bagaimana tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Komisi Persaingan Usaha berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, dan rumusan masalah yang kedua, apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Pembahasan untuk rumusan masalah yang pertama, berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terkait dengan pelanggaran ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam hukum persaingan usaha yang tidak hanya berperan sebagai bentuk implementasi dari undang-undangnya, tetapi juga berperan sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha. Oleh karena itu, setiap putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kekuatan dan pelaksanaan putusannya berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Namun setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999 selama 20 tahun, terjadi perubahan dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa pembaruan. Yang pertama, perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. Kedua, penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Ketiga, penghapusan batas maksimal denda. Keempat, penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan. Prinsip perubahan UU Persaingan Usaha melalui UU Cipta Kerja adalah pembaruan hukum dalam upaya hukum penanganan perkara dan sanksi yang lebih pasti. KPPU dengan tugas dan wewenangnya telah melakukan 3 perubahan mengenai tata cara penanganan perkara pelanggaran persaingan usaha sejak tahun 2020 dan telah diperbarui dengan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kebaruan yang dimuat ialah yang pertama, sumber alat bukti, kedua, sumber perkara, ketiga, adanya pemeriksaan awal, keempat, adanya perubahan perilaku dan tahap penyidikan, kelima, adanya tahap pemeriksaan cepat, dan yang terakhir, kepastian hukum dalam penggunaan media elektronik pada setiap tahapan. Penanganan perkara di KPPU dimulai dari penerimaan laporan masyarakat atau inisiatif, lalu diverifikasi untuk menentukan kelayakannya untuk naik ke tahap penyidikan apabila pemurlaan bukti cukup. Lalu KPPU menyusun laporan dugaan pelanggaran dan memutuskan apakah perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan lanjutan sesuai dengan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023
Pada tahap penyidikan dan pemeriksaan lanjutan, KPPU mengumpulkan bukti berupa dokumen, keterangan saksi dan keterangan ahli, serta bukti elektronik, dan melakukan analisis ekonomi pasar serta memberikan kesempatan kepada terlapor. Pemeriksaan lanjutan diselenggarakan oleh majelis komisioner dengan jadwal dan batas waktu yang telah diatur, termasuk opsi pemeriksaan cepat dan mekanisme perubahan perilaku sebagai alternatif penyelesaian. Setelah pemeriksaan lengkap, majelis mengambil keputusan untuk menyatakan tidak terbukti atau terbukti melanggar serta menjatuhkan sanksi, baik denda, perintah penghentian, perbaikan perilaku, atau tindakan struktural. Yang kemudian, apabila terlapor tidak puas, dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung. Menjawab rumusan masalah kedua, apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung? Pada kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat suatu aturan lex specialis yang melengkapi HIR, yaitu UU Persaingan Usaha, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, dan perubahan terakhir yaitu Pasal 44 Ayat 2 UU Cipta Kerja serta Pasal 19 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila para pihak tidak puas dengan hasil putusan KPPU, dapat menempuh upaya keberatan ke Pengadilan Niaga sebagai langkah kedua yang diajukan paling lambat 14 hari setelah putusan diterima tanpa mengulang seluruh pemeriksaan fakta. Namun apabila tetap tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga, dapat dilakukan upaya ketiga, yaitu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah putusan Pengadilan Niaga diumumkan. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung, dilakukan pemeriksaan penerapan hukum dan kelayakan pertimbangan yuridis oleh Pengadilan Niaga, sehingga fokusnya bukan pada pembuktian baru, kecuali terdapat kekeliruan yang nyata. Kesimpulannya, tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia saat ini telah mengalami pembaruan signifikan melalui UU Cipta Kerja, PP Nomor 44 Tahun 2021 serta Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023. KPPU sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan lanjutan hingga menjatuhkan putusan dengan sanksi administratif atau perintah penghentian atau perbaikan perilaku. Putusan KPPU dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diterima, dan apabila masih tidak puas dapat dilanjutkan ke kasasi Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Niaga dibacakan. Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem berlapis yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, dengan putusan Mahkamah Agung sebagai tahap akhir yang bersifat final dan mengikat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.